Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, setiap kali ada kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian Efesus 4 ayat 16. Tema renungan kita, tanggung jawab sebagai anggota jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kaitan dengan keanggotaan gereja lokal, maka setiap anggota tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang harus diperhatikan. Apa saja itu? Pertama, bertanggung jawab menjaga kesatuan jemaat. Tuhan Yesus berdoa agar semua jemaat menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Kesatuan yang dimaksud tentu bukan keseragaman, bukan uniform, tetapi unity in diversity atau kesatuan dalam keberagaman. Tidak ada lagi tembok antara Yahudi dan Yunani. Tidak memandang asal suku, budaya, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Di dalam Kristus, tembok pemisah sudah dirubuhkan. Semua orang percaya menjadi satu kesatuan, satu tubuh Kristus, namun banyak anggota, sebagaimana 1 Korintus 12 ayat 12-27. Selain metafora tubuh, gereja juga disebut sebagai satu keluarga Allah atau satu kawanan domba Allah. Semua gambaran itu menekankan pentingnya kesatuan. Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka menciptakan kubu-kubu ataupun golongan-golongan yang mengakibatkan terjadinya perpecahan di dalam jemaat. 1 Korintus 1 ayat 12-13. Terhadap situasi yang demikian, Rasul Paulus menasihatkan agar semua jemaat tetap seia sekata, supaya tetap erat bersatu dan sehati sepikir untuk dapat memenuhi tujuan Allah. Kita harus berperan menjadi peacemaker, menjadi pembawa damai, bukan menjadi troublemaker atau pembuat masalah di dalam gereja kita. Nah, ini hal yang pertama, bahwa gereja bertanggung jawab atau anggota jemaat bertanggung jawab menjaga kesatuan di tengah-tengah jemaat. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan jemaat. Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh dengan baik. Pertama-tama tentunya setiap anggota gereja harus berusaha untuk kemajuan imannya sendiri. Untuk itu perlu ada komitmen dan disiplin pribadi, seperti saat teduh pribadi, ketekunan dalam doa dan firman, persekutuan maupun kesaksian pribadi. Selain itu, gereja di Efesus juga mengalami kemajuan karena ada tim yang mau melayani bersama-sama berdasarkan karunia mereka masing-masing. Kita bisa lihat di dalam Efesus 4 ayat 11-16. Saudara-saudara, ada survei yang menyatakan bahwa di gereja hanya 10% yang sungguh-sungguh aktif terlibat dalam pelayanan. 20% terlibat tetapi setengah hati. 30% menjadi ingin terlibat tapi tidak tahu caranya. Dan 40% menjadi penonton. Benarkah demikian? Saya rindu supaya di gereja kita bahwa orang yang terlibat sungguh-sungguh di dalam pelayanan harus mencapai persentase yang lebih tinggi. Kalau bisa, ya semua jemaat terlibat dalam pelayanan. Sebab ada banyak jenis-jenis pelayanan yang bisa dikerjakan di dalam gereja. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap terlaksananya misi global Allah, yaitu pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Kita mendengar ungkapan gereja ada karena misi, gereja ada untuk misi. Misi merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 24 ayat 14, di sana disebutkan bahwa Injil kerajaan Allah akan diberitakan ke segala bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahan segala sesuatu atau kedatangan Kristus kembali akan terjadi apabila berita Injil telah sampai ke segala suku, kaum,
dan bahasa di dunia ini. Siapa yang bertanggung jawab? Gereja, kita, saya, saudara dan saya, kita semua. Tuhan menyelamatkan kita untuk menjadi alat keselamatan. Caranya bagaimana? Gereja dapat menjadi pengutus penginjil atau misionaris, dan juga menjadi pendukung dalam doa maupun dalam dana. Mari kita menjadi gereja yang bertanggung jawab, sehingga melalui kita ada orang lain yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami sekaligus meneguhkan kami bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus atau anggota jemaat yang harus menjalankan peran kami, bertanggung jawab di tengah-tengah jemaat, menjaga kesatuan, juga terlibat di dalam pelayanan, bahkan misi global. Tuhan pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.